Baik, bertemu lagi dengan saya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang lebih mendalam mengenai manajemen sumber daya manusia. Sebelum rekan-rekan mengenal apa itu sumber daya manusia secara jauh, saya akan mengajak dulu rekan-rekan melihat overview-nya gitu ya, agar lebih tertarik lagi belajar terkait dengan MSDM. Jadi MSDM tuh ngapain aja sih, Bu? Ini banyak banget loh ternyata tugasnya seorang MSDM itu. Kita bisa lihat di sini fungsi operasionalnya. Nah, apa sih fungsi operasional itu? Fungsi operasional adalah kegiatan-kegiatan atau seluruh kegiatan yang dilakukan oleh MSDM dari awal sampai akhir. Nih, rekan-rekan bisa lihat di sini banyak banget ya kegiatannya. Ini baru yang bisa tercatatkan ya. Padahal di dalam-dalamnya pun ini lebih kompleks lagi gitu ya. Kita bahas satu persatu ya, rekan-rekan. Kita mulai dari pengadaan. Oh ya, sebelum itu fungsi operasional MSDM ini di dalam buku disebutkan ada tiga. Pertama itu adalah pengadaan, kedua itu pengembangan, ketiga itu adalah pemeliharaan. Nih buat rekan-rekan biar inget ya, biar gampang diingat aja ada kembang pelihara gitu ya. Nah, ini bisa jadi keyword rekan-rekan mengingat fungsi operasional MSDM. Namun dibagi lagi nih, di pengadaan apa aja tugasnya si MSDM? Ada 5 tugas utamanya. Pertama itu adalah perencanaan tenaga kerja. Ngapain aja Bu di perencanaan tenaga kerja ini? Nah, perencanaan tenaga kerja ini nanti rekan-rekan akan diminta melakukan yang namanya job analysis. Lalu selanjutnya rekan-rekan akan diminta untuk melakukan job specifications dan juga job descriptions. Detailnya seperti apa nanti akan dibahas di topik berikutnya ya. Lalu yang kedua ada rekrutmen. Nah, rekrutmen ini apa? Rekrutmen ini adalah proses di mana kita memberitahukan kepada halayak ramai atau masyarakat gitu ya, ataupun orang-orang bahwa kita sedang membutuhkan tenaga kerja baru gitu. Nah, proses pemberitahuan informasi ini disebut namanya rekrutmen. Ada 2 proses rekrutmen ini. Bisa secara internal dan bisa secara eksternal. Kita bahas dulu secara internal. Oke, mungkin rekan-rekan pernah melihat ada lowongan pekerjaan yang dikhususkan untuk alumni misalkan, alumni sekolah mana gitu ya. Nah, itu namanya rekrutmen internal sebenarnya gitu. Atau bisa bisa saja di satu organisasi dia ngebuka dulu satu lowongan pekerjaan untuk rekan-rekan di dalamnya. Misalkan posisi manajer A sedang kosong. Siapa nih rekan-rekan di perusahaan yang mau mencoba untuk ikutan seleksi agar bisa jadi manajer atau jabatan tersebut. Nah, itu juga termasuk ke dalam suatu rekrutmen internal gitu. Lalu bagaimana dengan rekrutmen eksternal? Nah, kalau rekrutmen eksternal itu yang sering rekan-rekan lihat di sosial media, itu ada ya pamflet rekrutmen. Nah, itu rekrutmen eksternal namanya. Atau misalkan dilihat di website gitu, diiklankan bahkan. Nah, itu namanya rekrutmen eksternal. Jadi memang rekrutmen ini dikhususkan untuk orang-orang luar perusahaan terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak ada relasi apapun ke dalam perusahaan. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya yang di pengadaan ini ada tahapan seleksi. Nah, kalau seleksi ini apa? Ini seleksi ini lebih kompleks sebenarnya. Jadi seleksi ini adalah tahapan kita mulai menyeleksi nih, sudah ada kandidat. Tadi kan kita sudah menyebarkan informasi bahwa ada lowongan pekerjaan. Nah, lalu ada yang daftar kan? Katakanlah ada 100 kandidat nih. Nah, kita lakukan seleksi mulai dari seleksinya administrasi gitu ya, lalu seleksi TPA mungkin atau bahasa Inggris, lalu ada nanti wawancara gitu ya, sampai nanti tes kesehatan. Nah, itu tahapan seleksi juga sebenarnya. Nah, seleksi ini juga dibagi menjadi 2 rekan-rekan. Ada yang disebut dengan successive hurdles dan ada yang disebut dengan compensatory approach. Nah, apa bedanya? Nah, kalau successive hurdles itu kalau bahasa Indonesianya sistem gugur.
Jadi misalkan tadi 100 kandidat nih daftar, lalu kita lihat nih secara administrasi, oh yang tidak memenuhi ada 20, jadi kepilihlah 80 orang untuk mengikuti tes TPA misal. Lalu dari tes TPA nih 80 orang ini ternyata hanya diambil 50 orang. Gitu. Nah, itu namanya successive hurdles atau sistem gugur. Sampai nanti misal butuhnya kebutuhan tenaga kerjanya tadi perencanaan tenaga kerjanya kita cuma butuh 3 orang misal. Nah, itu namanya sistem gugur ya atau successive hurdles. Lalu ada juga compensatory approach. Apa itu compensatory approach? Nah, kalau compensatory approach, kita akan melakukan pendekatan yang secara komprehensif. Jadi, tadi dari 100 kandidat tadi, dia boleh mengikuti eh, tahapan seleksi, semua tahapan seleksi dari awal sampai akhir. Sampai nanti di akhir kita ranking nih, siapa ranking pertama, kedua, ketiga. Nah, itu namanya adalah compensatory approach. Jadi memang kita mencarinya di akhir, siapa yang lulus dan tidaknya, gitu. Nah, lalu setelah diseleksi nih, tadi kan kepilih 3 kandidat katanya ya. Lalu apa yang dilakukan? Kita akan melakukan yang namanya orientasi. Nah, orientasi ini ngapain? Jadi orientasi ini kita akan mengenalkan isu-isu terkait dengan organisasi. Di sini isu-isu ini bukan berkonotasi negatif, jadi seperti visi misi gitu ya. Lalu mengenalkan misalkan nanti dia kerjanya apa nih, job desk-nya apa, SOP-nya seperti apa. Nah, itu di masa orientasi. Dan akhirnya nanti dia akan ditempatkanlah di suatu posisi. Seperti itu. Oke, ini baru fungsi pengadaan rekan-rekan. Lalu yang kedua nih tadi ada terus apa? Kembang ya. Nah, di kembang ini di pengembangan SDM ini ada 3 hal yang akan kita lakukan. Pertama ada penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja ini terdiri dari apa saja? Ada yang namanya job standar dan ada yang namanya job performance. Apa itu job standar? Job standar ini adalah standar acuan, nilai standar acuan yang dikukuhkan oleh suatu perusahaan gitu. Jadi bisa dianggap dia itu berhasil atau KPI-nya terpenuhi itu di mana sih? Nah, itu namanya job standar. Lalu kalau job performance ini apa? Job performance itu adalah kinerja dari si karyawan itu sendiri gitu. Lalu yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Nah, apa itu pendidikan dan pelatihan? Kenapa ada pendidikan dan pelatihan, Bu? Apa bedanya? Nah, ini beda ternyata ya, rekan-rekan. Kalau misalkan pendidikan, ini biasanya diberikan kepada mereka yang job performance-nya lebih tinggi dari job standar. Tujuannya untuk apa? Biasanya pendidikan ini diberikan untuk memenuhi persyaratan ketika seseorang mau dipromosikan. Misal, ada satu kandidat yang memang dia kerjanya sudah bagus sekali, sudah bertahun-tahun, dia cocok nih sepertinya dinaikkan menjadi manajer. Namun di manajer ini perlu lulusan S2 misal gitu ya, atau lulusan S1. Nah, sehingga si orang ini yang jadi kandidat tadi disekolahkan dulu, diberikan pendidikan. Maka pendidikan ini biasanya sifatnya adalah long courses ya, jadi lebih panjang waktu kursusnya gitu. Nah, kalau pelatihan seperti apa? Kalau pelatihan ini biasanya spesifik dan diberikan kepada mereka yang memang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan, sikap, atau pengetahuan secara short term aja gitu. Misalkan ada seseorang yang aduh lama nih atau enggak public speakingnya kurang bagus nih. Terus adalah pelatihan public speaking. Nah, itu short term kan hanya di momen itu saja. Itu pelatihan. Jadi ada perbedaan antara pendidikan dan pelatihan. Nah, yang ketiga dari pengembangan nih. Panjang ya ternyata SDM itu banyak ya kerjaannya ya. Nah, yang ketiga ini ada pengembangan karir rekan-rekan. Jadi setelah kita menilai ini ya tadi di penilaian prestasi kerja, kita kasih pelatihan, kita kasih pendidikan, tentu saja kita juga harus memberikan yang namanya pengembangan karir. Oke, pengembangan karir ini ada apa saja? Ada promosi. Promosi ini apa? Ketika seseorang ini naik jabatan, itu namanya promosi. Lalu ada demosi. Nah, demosi ini apa? Demosi ini ketika seseorang jabatannya diturunkan. Nah, itu demosi. Lalu ada rotasi. Rotasi ini apa? Rotasi itu adalah perputaran unit kerja, gitu ya. Lalu ada yang terakhir itu adalah mutasi. Nah, kalau mutasi ini nanti si karyawan ini dipindahkan
ke cabang lain misalkan gitu ya. Nah, itu adalah mutasi gitu. Oke, sekarang masuk ke fungsi yang ketiga, yaitu adalah pemeliharaan. Nah, di sini panjang banget nih, ada banyak yang perlu kita lakukan untuk memelihara seorang karyawan. Pertama, kita harus memberikan yang namanya kompensasi. Ini penting ya, Bapak Ibu juga pasti kan atau rekan-rekan di sini pasti juga nggak mau ya kerja tanpa kompensasi ya. Jadi harus ada kompensasinya gitu. Kompensasi ini sebenarnya bisa dibahas lebih lanjut nanti di topik selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi ya. Lalu selanjutnya ada pembinaan disiplin kerja. Nah, di pembinaan disiplin kerja, nanti rekan-rekan akan mengenal ada yang namanya hukuman sedang, hukuman ringan, hukuman berat, itu seperti apa. Terus pelanggaran sedang, pelanggaran ringan, pelanggaran berat, itu juga seperti apa ada di pembinaan disiplin kerja. Lalu ada manajemen konflik. Nah, ternyata memang di perusahaan itu banyak konflik, rekan-rekan. Sehingga manajemen konflik ini juga jadi tugas kita ya sebagai seorang SDM gitu. Lalu yang keempat ini ada K3. K3 ini apa? K3 itu adalah keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini juga jadi bagian dari tugas seorang HR gitu ya. Lalu yang kelima ini ada hubungan industrial. Nah, di hubungan industrial kalau misalkan rekan-rekan sudah membaca atau sudah mendengarkan video sebelumnya, itu pasti kalian sudah melihat nih ya, ada beberapa orang-orang eksternal dari eksternal yang akan terlibat dengan kita di organisasi. Nah, ketika kita melakukan hubungan komunikasi atau misalkan punya suatu kegiatan dengan mereka-mereka ini masuknya ke dalam hubungan industrial gitu. Lalu yang terakhir, memang pada akhirnya itu ada yang namanya PHK atau apa pemutusan hubungan kerja. Nah, kalau di sini rekan-rekan sering mendengar pemutusan hubungan kerja itu selalu sifatnya berkonotasi negatif ya, padahal tidak. Nanti di topik-topik selanjutnya akan saya jelaskan PHK itu tidak seperti itu. Jadi PHK ini ketika misalkan ada karyawan yang mengajukan resign atau misalkan ada karyawan yang sakit berkepanjangan atau misalkan memang mengundurkan diri karena suatu alasan, nah itu pun sudah termasuk ke dalam PHK. Jadi tidak selalu sifatnya itu organisasi yang memutuskan, gitu rekan-rekan. Oke, nah inilah sebuah fungsi operasional MSDM. Jadi di sini diharapkan rekan-rekan mulai bisa ya tergambar bahwa SDM itu kegiatannya banyak banget dan nanti fungsi operasional MSDM ini akan kita bedah lebih dalam lagi satu persatu di topik-topik selanjutnya. Oke, sampai bertemu lagi di topik selanjutnya.